Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sadayana dimanapun berada, bahwa sudah menjadi rahasia umum setiap kita menginginkan kesejahteraan. Namun tentu dalam mencapai kesejahteraan itu banyak hal yang harus kita usahakan dan upayakan, terutama dalam hal berwirausaha. Dalam berwirausaha pun seringkali kita menghadapi berbagai macam kendala, di antaranya bagaimana cara memulai. Untuk itu kita dengarkan trik dan juga tips dari Kang Teguh Hudaya. Baik, mengenai bagaimana cara memulai usaha ini. Siap, gas, konkret. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tips dan trik memulai usaha, banyak teori. Intinya yang pertama bahwa kita harus perkuat niat kita. Niat karena Allah tentunya. Yakin pada diri kita bahwa kita benar-benar ada kemauan keras untuk memulai bisnis. Motivasi utama itu ya. Motivasi utama itu. Baik nanti yakin bisa itu bisa jadi karena memang kita tanda kutip seperti dendam positif. Wah, karena saya dulu kecil ini direndahkan orang, direndahkan orang, maka saya harus bisa. Atau bulan lalu saya ternyata dikejar-kejar oleh debt collector, saya harus menjadi seorang pengusaha. Atau tiba-tiba saya usaha roda, wah ternyata kena angin, saya harus punya toko. Artinya berarti kemauan keras. Kemauan keras, yakin dan niat satu karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk ibadah, berita zakat. Yang kedua, baru kita persiapkan produk apa nanti yang akan kita jual. Tentu produk tidak akan muncul kalau memang tidak ada tuntutan dari masyarakat. Sehingga bisnis yang paling memulai usahanya harus melihat kebutuhan dulu konsumen. Handphone banyak tipenya, karena konsumen ada yang memang suka di games, ada sukanya di musik, ada sukanya di kamera, sehingga nanti orang silahkan memilih. Kayak ini Sadayana Coffee. Sadayana Coffee adalah bagaimana memenuhi kebutuhan warga di sini yang ingin refresh, yang ingin juga meeting, ingin meet up. Jadi seperti itu. Jadi melihat produknya dulu. Tentu saja setelah itu baru kita fokus di sana. Apa nih? Walaupun nanti kira-kira dengan ini bukan fashion saya, ini bukan hobi saya, bisa jadi itu tidak fashion saya. Jalani saja selama memang kita bisa nge-manage-nya, atau memang bisa sesuai fashion, dan ini akan lebih baik, akan lebih mudah. Misalnya kebutuhan di Kecamatan Banjaran ini adalah orang berbisnis ingin, kemudian memang kita sukanya kopi misalnya, ya udah kita bisnis kopi karena memang di Banjaran banyak orang yang ingin ngopi, bukan minum kopi tapi ngopi. Ngopi itu minum kopi di tempat yang suasananya bagus. Kemudian baru nanti setelah itu kita juga harus berpikir, ketika sudah menemukan produk harus out of the box mikirnya, di luar kebiasaan. Misalnya tadi kita buka kafe di tengah perkampungan, ini kan out of the box. Orang bikin kafe di jalan-jalan, ini kan di tengah perkampungan. Akhirnya orang kampungan bisa menikmati di sini, bisa nonton bola, bisa tadi me time dan yang lainnya. Nah, out of the box tentunya. Yang selanjutnya adalah bahwa kita harus punya perencanaan yang kuat. Setelah kita mendapatkan out of the box nih, baru rencanakan yang kuat. Kita mau bisnis apa, keuangannya seperti apa, modalnya berapa, pasarnya di mana, marketnya di mana, kelebihan produk kita apa, kekurangannya apa. Kita analisa pakai analisa SWOT, nanti akan kelihatan. Dan jangan lupa juga tentu saja tentukan visi dan misinya. Visi dan misi. Karena itu bagian dari perencanaan. Sehingga apapun nanti kita berjalan, maka nanti fokusnya ke visi dan misi. Misalnya Sadayana Coffee, misinya adalah bagaimana menenteramkan kehidupan keluarga yang ada di masyarakat Banjaran. Dengan cara apa? Dia refresh di sini. Karena misinya adalah bagaimana menyamankan hati, membahagiakan teman-teman yang ada di sini, berarti kita kan harus tempatnya harus enak. Mungkin di rumah sumpek gitu. Nah, tadi visi misi. Baru masih ada? Ada lagi buat pemula. Ini kan buat pemula ya. Iya. Ya tadi rajin mencatat aja dah. Rajin mencatat. Mencatat apa? Banyak hal pemirsa, bahwa di dalam bisnis itu
apapun harus dicatat. Pertama, begitu kita keluar dapat ide, catat. Begitu keuangan juga harus dicatat. Intinya apapun hal harus dicatat. Tidak cukup hanya dalam memori. Ini adalah keutamaan seorang pebisnis. Itu ya. Harus seperti itu. Udah, yang terakhir adalah fokus. Udah itu dulu aja. Yang terakhir semuanya difokus. Fokus dulu, jangan kemana-mana. Satu hal. Fokus dulu. Untuk pemula, fokus dulu. Dalami dulu ini. Setelah kita dapat lagi, kembangkan lagi. Dapat insight lagi, kembangkan lagi. Jangan bikin produk yang lain. Kalaupun bikin produk yang memang ada kesamaan dengan kopi tadi. Kayak kopi, enaknya ini dengan apa? Dengan teh, berarti bikin produk tehnya. Enaknya dengan susu, bikin produk susunya. Nasi goreng, dan yang lain. Intinya produk yang memang nanti hampir beririsan dengan yang kita bina. Ini kita dalam judulnya kan bagaimana cara memulai. Iya. Jadi segampang mungkin, seenteng mungkin, dan sesegera mungkin kita bisa memulai. Betul. Selain dari beberapa hal itu tadi, sebetulnya seringkali banyak keluhan, banyak ide, gagasan, tapi seringkali tidak dimulai usahanya itu. Kenapa? Nggak ada modal katanya. Gimana caranya itu? Nggak ada. Nabi Muhammad SAW itu usia 6 tahun dia udah bisnis. Tapi bisnis di bidang jasa. Berarti memulainya kalau kita nggak ada modal, kita kerja dulu. Sesuai passion kita. Kita jadi karyawan dulu. Pada saat kita jadi karyawan, nanti kita bisa belajar tentang akuntansinya, tentang marketingnya, tentang produksinya, operasional, dan juga yang lainnya. Berarti bekerja itu adalah dalam tahap belajar. Betul. Berarti kita bekerja jangan sampai tok untuk bekerja. Nggak ya. bisa. Hanya sekedar memenuhi waktu kerja, mendapatkan honor, sudah. Nggak bisa. Tapi harus dijadikan sebagai ajang untuk belajar. Jadi buat teman-teman yang sekarang jadi karyawan di penerbitan, pelajari penerbitan. Yang berada di toko kerja kelontongan, pelajari kelontongan. Yang kerjanya di bagian waiters di kopi, pelajari kopi, sehingga nanti teman-teman bisa mulai dengan sendirinya. Yang online pun sama. Dan jangan sampai ada rasa gengsi untuk belajar. Betul, intinya belajar harus mulai hari ini, mulai saat ini, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari kita diri sendiri. Siap. Seperti itu. Oke. Pemirsa. Itulah Baraya Sadayana, apa yang telah disampaikan oleh Kang Teguh, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita untuk segera memulai. Apapun itu ide dan gagasannya dalam berusaha, berwirausaha, segera mulai. Jangan banyak wacana. Jangan banyak wacana. Secara gitu ya. Secara bahadur kalau banyak wacana, nggak konkret. Secara. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa segera mendapatkan hasil yang mantap untuk kesejahteraannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.